Pandemi COVID-19 mulai berdampak pada ketersediaan darah di PMI. Penurunan jumlah pendonor darah akibat keraguan masyarakat akan tingkat keamanan donor darah di kala pandemi membuat stok darah di PMI kian menipis. Padahal, di kala pandemi seperti ini, jumlah darah yang dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID-19 terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofa Mutahrus Nadia dari unit PMR Wira MAN 2 Tuban. Di video kali ini saya akan mengedukasi tentang donor darah di masa pandemi. Sebelum itu perlu kita ketahui apa sih pengertian, syarat, manfaat, prosedur, larangan, dan peran PMR Wira dalam donor darah. Mari kita simak video edukasi donor darah yang satu ini. Ibaratkan lika-liku perjalanan yang harus kita tempuh untuk mencapai sebuah tujuan, donor darah juga memiliki berbagai aspek yang sangat penting untuk kita ketahui. Seperti halnya pengertian, syarat, larangan, prosedur, manfaat, dan peran PMR Wira dalam kegiatan donor darah. Sebelumnya terdapat pos-pos yang berisikan mengenai aspek penting donor darah. Pengertian donor darah adalah proses menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah merupakan proses penyumbangan darah dari seseorang yang sehat dan telah memenuhi syarat kepada orang yang membutuhkan. Donor darah dibagi menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela atau DDS, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa tahu kepada siapa darahnya disumbangkan. Yang kedua, DDP atau donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang membutuhkan dan dia mengetahui kepada siapa donor darah itu disumbangkan. Kedua adalah syarat menjadi pendonor darah. Syarat yang pertama, laki-laki atau perempuan yang berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, dinyatakan sehat dari pemeriksaan dokter, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, memiliki kadar hemoglobin minimal 12,5. Dan nomor 5, memiliki tekanan darah sistolik 100 sampai 180 dan tekanan darah diastolik 50 sampai 100. Yang keenam, tidak memiliki riwayat penyakit beresiko tinggi seperti HIV, sifilis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagi wanita yang menstruasi, menyusui dan melahirkan tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Menuju pos yang selanjutnya adalah pos larangan, di mana pendonor darah memiliki larangan-larangan tertentu seperti yang pertama, mengidap penyakit berisiko tinggi seperti jantung, paru-paru, sifilis, HIV/AIDS, dan epilepsi. Yang kedua, seseorang yang memiliki kecenderungan pendarahan abnormal atau kelainan darah lainnya. Yang ketiga, kecanduan narkoba dan juga minuman keras. Dan yang terakhir, dokter menyarankan untuk tidak mendonorkan darahnya karena alasan kesehatan. Kak, izin bertanya, di masa pandemi ini, apakah penyintas COVID-19 dapat mendonorkan darahnya? Baik, akan saya jawab. Penyintas COVID-19 dapat mendonorkan darahnya, tapi jika telah dinyatakan sembuh oleh dokter dan juga melewati fase waktu tertentu. Next adalah pos prosedur. Prosedur yang kita lakukan saat mendonorkan darah, yang pertama, calon pendonor datang ke UTD atau unit transfusi darah. Yang kedua, calon pendonor mengisi formulir yang berisikan identitas diri dan juga riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas kesehatan mengecek dan memeriksa kesehatan calon pendonor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah yang berlangsung secara cepat dan aman. Dan yang terakhir, pendonor yang telah mendonorkan darahnya akan diberikan kartu anggota donor darah. Kak, izin bertanya, apakah donor darah dalam masa pandemi ini prosedurnya sama seperti yang kakak jelaskan tadi? Baik, akan saya jawab. Prosedur donor darah
darah tetap sama, akan tetapi di musim pandemi ini hanya kita tambah dengan prosedur kesehatan atau prokes yang telah dijalankan di masa pandemi ini, seperti memakai masker, jaga jarak, pengecekan suhu, dan lain-lain. Kak, izin bertanya, apakah seseorang yang sudah mendonorkan darahnya bisa mendonorkan lagi untuk yang kedua kalinya? Baik, akan saya jawab lagi. Seseorang yang telah mendonorkan darahnya bisa mendonorkan darahnya lagi asalkan ada kurun waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Pos selanjutnya adalah pos manfaat. Manfaat mendonorkan darah, yang pertama mendapatkan kepuasan batin, yang kedua kesehatan menjadi terkontrol atau terpantau, yang ketiga tubuh menjadi semakin sehat karena dengan mendonorkan darah tubuh akan memproduksi darah yang baru, yang keempat bisa bergabung dalam organisasi PMI, dan terakhir adalah pos peran PMI Wira dalam kegiatan donor darah. Anggota PMI Wira yang telah memenuhi syarat segera menjadi pendonor darah ya. Jangan lupa ajak teman, keluarga, orang terdekat atau guru untuk menjadi pendonor darah. Selenggarakan kegiatan donor darah ini secara rutin di sekolah. Jangan lupa hubungi UTD terdekat. Donor darah